Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, teman-teman, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan dari Kitabul Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid. Kalau diartikan faedah. Fawaidul Fawaid itu bisa artikan faedahnya faedah. Intisari dari faedah. Yang dimaksud faedah di sini adalah faedah ilmiah, masalah agama, ilmu-ilmu agama. Kita masuk dalam pembahasan sekarang di dalam pasal yang ke-9, tafawutun nasi fi tauhid. Manusia itu berjenjang di dalam tauhid. Kita sudah pernah bahas sedikit apa itu tauhid. Dan yang dimaksud dengan tauhid, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Manusia dalam mengesahkan Allah berjenjang. Ada yang mengesahkan Allah ketika di masjid saja. Ada yang mengesahkan Allah ketika dia di Ka'bah saja. Ada yang mengesahkan Allah di luar rumah, di masjid, di kantor, dia mengesahkan Allah. Tidak ada di dalam hatinya yang lebih besar, lebih agung, lebih ditakuti, lebih dicintai kecuali Allah. Itulah tauhid. Manusia jika paham tujuan penciptaannya, dia diciptakan untuk mentauhidkan Allah, maka dia akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dia tujukan dalam hidupnya. Ini yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, tafawutun nas fi tauhid. Manusia ada jenjang di dalam tauhidnya. Ada orang yang tauhidnya bahkan sudah terkontaminasi. Mungkin dia pun lupa kalau dia harus bertauhid kepada Allah. Kesehariannya dia lakukan bukan karena Allah. Salatnya pun dia tinggal. Bahkan mungkin tidak ada hubungan dia dengan Allah kecuali seminggu sekali. Ini kontaminasi tauhidnya begitu luar biasa. Ada orang yang cuman mengaku saya bertauhidkan Allah. Cuman pengakuannya hanya mengaku bahwasannya ada pencipta saya. Tapi dia nggak pernah tidak pernah menunjukkan berupa amalan dia mentauhidkan Allah. Kalau yang seperti ini derajatnya, derajat cuman pengakuan Allah itu ada dan saya mengakui pencipta saya itu satu. Lalu dia tidak pernah
melakukan ibadah-ibadah dalam pentauhidan kepada Allah, yang ini makom yang paling rendah. Walaupun dia mengakui tauhid, mengakui ada Allah, tapi nggak ada aplikasi dalam perbuatan yang menunjukkan Allah itu dia sembah. Ini bisa keluar daripada pagar tauhid tadi. Iblis, dia mengakui Allah penciptanya, dan dia katakan khalaqtani min nar, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, anzirni, tunggu aku, berikan aku tempo, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan, biarkan aku hidup. Mengakui Allah menciptakan, tapi nggak ada aplikasi dalam kehidupannya menunjukkan dia itu hamba Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim, at-tauhidu al-tafu syai' wa anzahuhu wa andafuhu wa asfahu wa adna syai'. Tauhid itu yang paling lembut, yang paling bersih, yang paling suci, yang paling murni. Itu kalau dimurnikan, tauhid yang paling murni. Wa adna syai' yakhdisu yudannisu yu'athiru. Kotoran sedikit saja yang hinggap di dia pasti akan berpengaruh. Fahuwa ka'abiyad thawb yakun, seperti pakaian putih bersih. Yu'athiru fi adnail athar, kalau pakaian itu putih bersih, kalau ada titik hitam sedikit saja, titik hitamnya kelihatan. Bukan titik hitamnya yang besar, tapi pakaian yang putih dan bersih. Kalmira safiyah jiddan, sama seperti kaca yang safiyah, kaca yang murni, kaca yang bersih. Adna syai' yu'athiru fih, kalau ada sedikit kotoran saja di kaca yang bersih tadi, kotoran tadi kelihatan. Walihada tuwaswisu lahdah wa lafdah wa syahwah wal khafiyah. Jadi umpamanya nih, orang bertauhid kayak begitu, Pak. Orang bertauhid semakin bersih tauhidnya, semakin tinggi imannya, semakin dia merasakan dia dekat dengan Allah, kotoran sedikit kerasa langsung dalam diri dia. Kotoran dosa. Bagaikan baju putih tadi. Coba kalau bajunya hitam, kotorannya sama, kita letakkan setitik. Sadar nggak dia ada kotoran hitam di situ? Tidak. Kalau bajunya putih, bersih, lalu diletakkan kotoran yang sama besarnya dengan baju yang hitam tadi, setitik juga. Kelihatan tidak, Pak? Kelihatan. Karena dasarnya apa? Putih. Orang yang bertauhid, dasar hatinya adalah putih, bersih, suci. Semakin bersih tauhid dia, semakin baik hubungan dia dengan Allah, semakin cepat dia terasa dengan dosa. Contoh, Pak, contoh ini, orang yang tiap malam ke diskotik lihat perempuan buka-bukaan pakaian. Suatu hari ke kantor, di kantor ngeliat orang pakai rok pendek ngepres. Pengaruh gak sama dia? Gak pengaruh sama dia. Apaan itu? Biasa. Orang yang jaga pandangan, ngaji, sholat, qiyamul lail, begitu ke kantor ngeliat ada pakai yang roknya tipis. Kerasa gak sama dia? Kenapa kok yang bertauhid malah kerasa, Ustadz? Malah semakin banyak godaan, Ustadz. Tauhid itu bersih, dosa itu kotoran. Kalau kau hidupkan tauhidmu dalam dirimu, mudah terdeteksi dosa itu. Jadi bukannya setan tidak mengganggu mereka, tapi baal hati mereka. Karena penuh dengan kotoran tadi. Sama seperti kain hitam. Kalau kain hitam itu dia gak bakalan pernah tahu kalau cuma titik-titik dosa. Dia akan tahu kalau dia rusak setelah dia terbakar. Kapan dia terbakar?
Dia akan tahu dia akan rusak ketika dia ketemu Allah, baru dia sadar. Lah, dia sadar dia berdosa setelah tidak ada waktu lagi memperbaiki dosa. Orang mukmin sadar berdosa dan terkontaminasi dosanya atau terkontaminasi tauhidnya ketika awal sekali pertama kali mau masuk dosa. Kalau begitu yang beruntung yang kedua atau yang pertama, Pak? Dipahami maksud saya ini? Yang satu biasa maksiat. Ngelihat orang maksiat, biasa ngeliat perempuan terbuka, biasa berzina, naudzubillah. Semoga Allah jaga kita, hati kita dari ini. Begitu melihat perempuan agak terbuka sedikit, biasa. Kenapa nggak ada yang salah? Dia nggak sadar bahwasannya itu salah. Sebagaikan kain hitam, ketika ada titik-titik hitam, nggak sadar kalau itu ada titik hitam. Kapan dia sadar kain hitam itu rusak? Ketika kain hitam terbakar. Kapan dia sadar bahwasannya dia telah terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan? Ketika dia mati. Baru dia nyesel. Ya Allah, udah nggak bisa balik. Udah kebakar, nggak bisa balik lagi. Tapi orang mukmin, begitu dia belum melakukan pun terkadang sudah terdeteksi di hatinya. Ada titik hitam. Resah dia. Sempit dadanya. Itu hakikatnya peringatan Allah. Jangan sampai kau jatuh kepada yang lebih jauh. Mana yang lebih baik? Ketika pertama kali sebelum jatuh sudah dikasih sinyal, atau dia sudah tercebur baru dia sadar padahal dia nggak bisa kembali? Tentu yang pertama. Jadi kalau hati kita masih bisa mendeteksi kemaksiatan, lihat maksiat sempit, bukan sok suci, bukan, memang itu fitrah. Lihat orang yang berbuat dosa, lihat perempuan yang berbuka aurat, terkadang hati merasa sesak, bukan sok suci. Tauhid itu bersih, maka mudah terkontaminasi karena dia bersih. Maksiat itu kotor. Orang yang sudah berlumuran dengan kotoran tidak akan sadar kalau kotoran cuma sedikit. Maka ketika ada orang yang merasa itu kotor, jangan sok suci deh lu, biasa aja. Kenapa dia katakan orang jangan sok suci? Karena dia sedang kotor, dia nggak sadar kalau dia itu kotor. Maka orang yang merasakan kekotoran itu dianggap orang sok bersih. Imam Ibnu Qayyim, tauhid itu yang paling bersih. Tauhid itu yang paling suci. Tauhid itu yang paling jernih. Kotoran sedikit saja masuk kepada dia akan terlihat kotoran itu. Hati pun seperti itu. Semakin bersih hatinya kepada Allah dalam berinteraksi, semakin dekat hatinya menghambakan diri kepada Allah, semakin bisa dia mendeteksi dosa. Bahkan ketika berucap salah saja risau hatinya. Ketika melihat yang gak pantas, sempit jiwanya. Ketika meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan, gelisah, galau dia. Padahal dia mungkin meninggalkan yang sunnah, bukan meninggalkan yang wajib. Kalau orang yang sudah penuh dengan dosa, meninggalkan wajib santai. Kenapa emang? Ada salah apa saya? Padahal dia meninggalkan yang wajib. Orang yang hatinya tauhidnya baik, meninggalkan qiyamul lail kadang-kadang dia nangis. Ya Allah, kenapa malam ini aku gak bisa qiyamul lail? Ya Allah, kenapa aku malas? Ya Allah, kenapa? Bukan seberapa besar dosanya, tapi seberapa bersih hatinya. Ka'abiyadu thawb yakun, seperti pakaian putih bersih. Yu'athiru fi adnal asar, akan mempengaruhi sedikit kotoran. Kalmir'ah atau mira' kaca. Kalmir'ah safiyah jiddan, seperti kaca yang bersih. Adna syai'in yu'athiru fih. Kaca yang bersih baru tertiup embun saja sudah terpengaruh embunnya. Kelihatan di situ. Padahal cuma sekedar embun. Walihada, karena itu tusawwishu lahdah wa lafdah wa syahwat khafiyah. Maka dari itu kata dia, lafat, syahwat, keadaan tertentu walaupun tersembunyi itu pasti tusawwish, membimbangkan dalam dirinya. Jadi dosa itu membimbangkan, dosa itu menggalaukan,
dosa itu menyebabkan orang risau. Kalau ada yang bilang, enggak Ustaz, saya biasa aja. Rasulullah sudah katakan, al-ithmu ma taraddada fi qalbi. Hati dosa itu apa-apa yang membimbangkan di jiwamu. Kalau ada orang mengatakan, saya nggak merasakan bimbang Ustaz, ini pembahasannya sebenarnya. Kau tidak merasakan kotor dan bimbang bukan karena dosa itu tidak ada. Tapi ternyata dosa yang lebih besar telah mengotori dirimu. Dosa yang lebih besar telah mengotori dirimu. Karena Rasulullah mengatakan, al-ithmu mahaka fi sadr wa taraddad. Dosa itu apa-apa yang membuat kau bimbang, gak nyaman. Kata dia di sini, fa in badar sahibu wa qala dzalikal athar bididdi. Kalau dia segera melepaskan dosa tadi, maka dia akan hilang. Wa illa, kalau dia biarkan, ada dua pilihan nih. Kalau dia biarkan, fastahakam, maka dia akan terus bernoda di situ. Wasara taba'an, sehingga dia menjadi tabiat. Udah nggak bisa dihilangkan lagi. Udah jadi tabiat, udah jadi bentuknya. Udah nggak kerasa lagi bahwasannya itu ada di situ. Sudah tidak terasa lagi bahwasannya itu ada di situ. Ketika dia ada di situ dan dia merasa, lalu dia hilangkan, maka akan bersih. Tapi kalau dia biarkan di situ terus dan dia tidak bersihkan, dia akan merasa akan ada waktunya dia itu akan menjadi tabiat bagi dia. Contoh bagaimana ya? Coba Pak, maaf nih sekedar contoh saja dari saya. Kita nih hidung kita nggak ada tai lalatnya yang gede, atau nggak ada jerawat yang gede. Sekarang, begitu timbul satu jerawat yang gede di hidung, kelihatan nggak sama kita? Jadi gangguan nggak? Gangguan. Tapi ketika nggak dihilangkan, dia tetap di situ bertahun-tahun. Ketika sudah 2 tahun, 3 tahun dia di situ, apa sekarang mengganggu? Tidak, karena sudah jadi tabiat. Ya memang begitu. Dipahami maksudnya? Begitupun yang di hati. Ketika awal dia nempel di hati, resah, risau, gelisah, merasa berdosa. Tapi dicuekin, gak apa-apa, biarin. Akhirnya kerisauan tadi akan hilang dan dia akan menjadi tabiat. Awalnya, maaf ini contoh saja, berhubungan dengan yang bukan lawan jenis, risau, gelisah, gak enak hati. Tapi lama-lama dia biasain, biasa. Sampai akhirnya dia jatuh kepada zina, biasa. Apa yang terjadi? Kerisauan dan kegelisahan tadi hilang. Padahal kerisauan dan kegelisahan itu rambu supaya dia meninggalkan. Tapi bukannya dia perhatikan, malah dia tinggalkan. Akhirnya tidak akan datang lagi kerisauan tadi. Tidak akan datang lagi kegelisahan tadi. Ketika dia melakukan dosa, udah gak ada lagi yang merasa dia gelisah. Biasa. Akhirnya dosa menjadi tabiat. Ya memang begini hati saya. Kalau sudah jadi tabiat, kata dia, ya ta'assar alaihi qal'uh. Kalau itu sudah jadi tabiat, susah kamu melepaskannya. Ini penting. Gak ada orang bilang sekarang, Ustadz saya mau berhenti mabuk, susah Ustadz. Kenapa jadi susah? Karena kau membiasakannya. Ustadz saya mau berhenti maksiat, susah Ustadz. Kenapa susah? Karena kau telah membiasakan. Coba dari awal pertama kali melakukannya ada kebimbangan, kerisauan, berhenti sudah. Istighfar sudah. Mudah bagimu untuk meninggalkan dosa. Lebih mudah berhenti di awal daripada kau harus mencabut ketika dia telah menjadi kesenangan dan kebiasaan. Coba orang yang mau ngerokok lagi. Contoh nih orang ngerokok, Pak. Ketika dia mau ngerokok pertama kali ngerokok, dia rasain rokok batuk, pusing, mual. Tapi dia cobain terus. Yang tadi batuk, pusing, mual jadi apa?
biasa, enak. Dia cobain lagi pusing rokok, lagi senang rokok, lagi bingung rokok, seolah-olah jadi temen nih udah. Habis makan ngerokok, oke. Begitu sudah jadi kebiasaan dan tabiat dia ngerokok, sekarang suruh berhenti. Susah gak dia berhenti? Dibanding pertama kali dia ngerokok ketika dia batuk dan pusing pertama kali ngerokok, mana yang lebih susah? Tentu ketika sudah menjadi tabiat, itu dosa seperti itu. Pertama kali, ini kita lebih jauh. Pertama kali diganggu seton dia. Senang sama sesama jenis. Pasti hati dia ingkari. Pasti kalau hati dia masih bersih. Ini gak boleh, ini gak benar. Tapi dia coba juga, dia masukkan juga. Awal merasa dosa, merasa bersalah, merasa malu, dia tutupi diri. Gak ada yang tahu kecuali dia dan orang yang melakukan bersama dia. Tapi terus menerus dia lakukan, akhirnya dia merasa nyaman. Tabiat. Sudah merasa nyaman, disuruh berhenti. Apa kata dia? Allah sudah ciptakan saya memang seperti ini. Yang dia salahkan siapa? Allah. Yang dia sayangkan Allah sekarang. Ini kufur kepada Allah. Ketika dia menjerumuskan dirinya kepada maksiat, sehingga maksiat itu menjadi tabiat. Ketika menjadi tabiat, dia sulit untuk keluar. Dia bilang, Allah memang ciptakan saya begini. Gak ada Allah ciptakan manusia terpaksa dalam dosa. Tidak ada. Gak ada. Tapi dia yang membiasakan dalam dosa sehingga dosa menjadi tabiat dalam diri. Ini dikatakan Ibnu Qayyim. Fasara tab'an. Maka dosa tadi menjadi tabiat, menjadi kebiasaan, menjadi bentuk dari hidup dia. Yata'assar alaihi qal'uh. Sulit bagi dia untuk melepasnya. Jadi kalau di hati kita pertama kali melakukan dosa ada sinyal resah, ada sinyal gelisah, ada sinyal bimbang, itu baik. Tapi jangan diabaikan sinyal ini. Ditanggapi sinyal ini. Kalau kau hari ini kau tanggapi, kau cueki, kau biarkan, kau tetap melakukan dosa, besok dia tidak akan pernah datang lagi memberikan sinyal itu pada dirimu. Dibiarkannya kau melakukan maksiat. Bahkan dikasih kau kelezatan melakukan maksiat. Bukan lagi dosa, malah bukan lagi malu, bukan lagi bimbang, bukan lagi risau. Senang, bangga, bahagia. Ketika dia melakukan dosa pertama kali dia risau. Tapi terus-terusan dia melakukan dosa menjadi kesenangan. Ketika dia berhenti pertama kali melakukan dosa karena dia risau, itu lebih mudah dibanding dia memberhentikan dosa ketika dosa sudah menjadi kesenangan. Berhenti sebelum menjadi kesenangan. Lah bagaimana berhentinya? Maka itu dikatakan, dalam hadis dikatakan, idza adznaba dzanban, jika dia melakukan dosa dititikkan hitam dalam hatinya, kata Allah. Fa in naza wastaghfar wa qala, kalau dia berhenti, dia istighfar, suqila qalbuh, Allah bersihkan lagi hatinya. Jadi cara membersihkannya istighfar dan taubat. Dari itu Rasulullah mengatakan kalau ada orang melakukan dosa kemudian sholat 2 rakaat dan dia bertaubat kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Jadi cara membersihkannya adalah istighfar, taubat, menyesal kepada Allah. Kalau dibilang Ustadz besok jatuh lagi, nyesel lagi udah. Besok jatuh lagi, nyesel lagi. Allah gak bakalan pernah bosan menerima taubat kita walaupun kita bosan bertobat kepada Allah. Selama jujur benar-benar mau bertaubat. Ada seorang sahabat ini. Pernah datang suatu hari ke Rasulullah. Didatangkan ke Rasulullah dalam keadaan mabuk. Ya Rasulullah mabuk. Cambuk dia. Dicambuk. Datang kedua kali lagi. Masih mabuk juga. Cambuk dia kata Rasulullah. Cambuk dia. Datang ketiga kali mabuk lagi nih orang. Tapi dia betul-betul taubat kepada Allah. Tapi dia jatuh lagi. Maka para sahabat yang lain mencela dia. Dengan celaan-celaan seperti laknat dan semisalnya. Kata Rasulullah SAW, La tu'inu ala akhika
La tu'inu syaitan ala akhik. Jangan, padahal dilaknat mas sahabat. Dia 3 kali bolak-balik. Jangan kau bantu syaitan untuk menjelekkan saudaramu. Rasulullah tetap melarang. Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat kita walaupun kita berulang melakukan dosa selama kita jujur bertaubat. Karena memang terkadang kita lemah. Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Jangan pernah putus asa. La tai'asu min ruhillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Yang penting jujur kepada Allah. Ya Allah, aku ingin taubat. Ya Allah, aku ingin berubah. Ya Allah, aku ingin baik. Ya Allah, aku ingin mendekatkan diri padamu. Wa hada atharu tubu' allati tahsulu fih. Kemurnian tauhid ini bisa tercemar. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, tauhid pakaian yang putih terkotori oleh sedikit noktah. Tauhid pun diibaratkan cermin yang jernih, sedikit saja noda menempel pasti akan memberikan bekas di permukaannya. Kemurnian tauhid bisa tercemar oleh pandangan yang selintas. Lahdah tadi. Kemurnian tauhid bisa tercemar dengan pandangan selintas, dengan lafaz, dengan syahwat yang tersembunyi. Kalau segera dia melepaskannya, maka akan bersih lagi hatinya. Kalau dia biarkan, maka akan menjadi tabiat bagi diri dia. Ya. Jika tidak, noda itu bersemayam dan menjadi karat yang sulit dibersihkan lagi. Sementara noda maupun karat dalam hal ada yang mudah datang, kata dia. Wa hadal athar tubu' allati tahsulu fih. Noda yang terpengaruh atau yang masuk ke dalam diri ini ada yang mudah mempengaruhi hati, ada juga yang mudah hilang. Ada yang mudah mempengaruhi hati tapi sulit hilang. Ada yang sulit mempengaruhi hati tapi mudah hilang. Jadi beraneka ragam. Ada yang cepat mempengaruhi hati, cepat hilang. Ada yang cepat mempengaruhi hati tapi sulit hilang. Kebayang lagi. Ada yang sulit mempengaruhi hati, cepat hilang. Dia nggak terpengaruh melihat sekali. Tapi ketika duduk, ketika dengar, ketika ngumpul terpengaruh. Tapi cepat hilang. Kalau dia nggak di situ lagi, dia hilang. Ada yang lama terpengaruh lama. Tapi lama hilang juga. Kalau sudah terpengaruh, lama hilangnya. Ini semua tergantung sebesar apa besar nodanya tadi. Dan tergantung sebesar apa putihnya tauhid dia. Ya, wa tauhid wa dzunub. Maka keadaan hati dan dosa, tauhid dan dosa. Walakin minan nasi man yakunu tauhidu kabirun azim. Ada orang di dalam dirinya, jiwanya tauhidnya besar. Yang ghamir fihi katsirun min tilkal athar. Karena tauhid dan imannya itu besar, kokoh, maka kekuatan tauhidnya tadi menutupi dosa-dosa. Apabila diibaratkan kondisi tauhidnya seperti air yang melimpah tercampur sedikit najis atau kotoran. Yastahilu fihi manzilatul ma'i katsir alladhi yukhalitu adna najasa aw wasakh. Dia bagaikan, diumpamakan ini, ada orang yang tauhid dan imannya besar. Dia bagaikan air yang banyak. Kalau air yang banyak tadi, walaupun dia terkena najis sedikit, air tadi tidak akan pernah menjadi najis. Karena banyaknya air. Wa yuktaru bihi sahibut tauhid alladhi huwa dunah. Walaupun orang-orang yang tauhidnya di bawah dia, itu akan menjadi najis. Maksudnya kalau tercampur dengan dosa. Fa yakhtalitu tauhidud dhaif bima khalata bi sahibut tauhid azim tauhid. Walaupun yang mencampuri sama, tapi pengaruhnya pun beda. Gini maksudnya. Kalau tadi melihat dari kebersihan, cepat pengaruh. Kalau sekarang dari kesucian. Air yang banyak, satu kolam renang besar, tertetes dengan najis. 3 tetes najis. Apakah air ini menjadi najis? Apa jawabannya? Tidak. Ada najisnya,
Tapi karena airnya banyak, najisnya hilang. Sama 3 tetes najis tapi dimasukkan ke dalam minuman seperti ini, airnya. 3 sama-sama 3. Tapi yang satu cuman air seperti ini. Ketika dimasukkan yang najis di sini, berpengaruh nggak kepada sini? Begitupun manusia. Kalau dia tauhidnya benar, imannya benar, amalnya benar, dia melakukan dosa. Bisa jadi dosanya nggak dianggap sama Allah, Allah ampuni dia. Ada yang satu, imannya rusak, tauhidnya nggak benar, dia melakukan dosa yang sama, 3 tetes dosa tadi, tapi Allah hukum dia. Maka itu mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau dia selama ini baik, dia soleh, bertahun-tahun dia berusaha istiqomah, satu hari dia jatuh salah, satu hari. Sama orang yang selama ini nggak pernah ingat Allah, lalu dia buat dosa yang sama, di yaumul qiyamah yang satu Allah ampuni, yang satu tidak Allah ampuni. Itu hak Allah. Karena bisa jadi Allah ampuni dia karena tauhid dia selama ini yang banyak. Yang tauhid itu tidak bisa terkontaminasi dengan kejelekan yang sedikit. Yang kita ingin tegaskan, kalau begitu pentingnya tauhid dalam diri kita. Apa sih makna tauhid, Ustadz? Menghadirkan Allah di setiap kegiatanmu. Itu makna tauhid. Menghadirkan Allah di setiap kegiatanmu, itulah tauhid. Kita nggak bisa terhindar dari dosa mutlak, nggak bisa. Pasti kita melakukan dosa, siang dan malam. Tapi kalau kadar tauhid kita besar, dosa kita bisa jadi nggak dianggap oleh Allah. Tapi kalau selama ini kita lupa sama Allah, meninggalkan Allah, melakukan dosa, jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil saja bisa Allah adili nanti di yaumul qiyamah. Maka kata dia, ya, walaupun sama tercampurnya tapi beda. Wa yadharu min ta'siri ma la yamhadur fi wa aidan fa innal mahalu safi jiddan yudhiru sahibu mimma yudannisu ma la yudhiru fi mahallu ladzi lam yablughu fi safa wa mablagha wa tadarakuhu izalatu duna hada fa inna la yash'uru bih. Begitu juga kesucian. Kalau dia suci, kalau kena sedikit saja kotoran mudah dibersihkan. Tapi kalau dia enggak bersih, dia sulit dibersihkan. Fa inna quwwatul imanu tauhid idza kana qawiyya jiddan ahalat mawaddatul radi'ah wa qahrat bi khilaf quwwatud dha'ifah. Begitu juga kata dia. Ya. Kekuatan tauhid, kekuatan orang yang kuat tauhidnya, di sisi lain limpahan kebaikan pada diri seorang bisa meleburkan kesalahan-kesalahannya, dan orang tersebut lebih berpeluang untuk dimaafkan dibanding orang yang melakukan kesalahan sama namun tidak mempunyai kebaikan. Ya Allah alam. Setelah itu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hampir sama penjelasannya tapi menegaskan tauhid itu kebersihan, kesucian. Yang suci kalau besar, bersih, kuat, dia akan gampang mendeteksi yang kotor dan dia tidak mudah terkontaminasi dengan yang kotor. Tapi kalau dia tidak kuat, tidak bersih, tidak suci, dia sedang kotor tapi dia nggak sadar kalau dia kotor. Itu bahaya untuk dirinya. Tauhid itu adalah mengenal Allah, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Tidak ada, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.